Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Zuhruf. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menambahkan multimedia pada halaman browser atau halaman web. Jadi di sini kita akan menggunakan HTML. Bagaimana caranya menambahkan gambar, menambahkan video, menambahkan audio, menambahkan animasi seperti GIF ke dalam HTML. Jadi kita di sini akan membahas tag-tag dan atribut-atribut yang dibutuhkan dalam menambahkan multimedia pada halaman web browser kita. Selanjutnya, teman-teman juga di sini sambil melihat video saya, teman-teman harus sambil ikut mencoba ngodingnya. Jadi nanti dilihat apa saja yang dibutuhkan, tag-tag apa saja yang dibutuhkan. Nah, apabila dalam penjelasannya saya terlalu cepat, bisa di-pause dulu. Jadi bisa diulang-ulangi lagi ya. Jadi bisa sambil belajar dan menghafal juga tag-tagnya. Oke, yang pertama saya akan membahas dulu materi-materinya. Saya akan mencoba menyebutkan tag-tag dan atribut apa saja yang dibutuhkan. Nanti selanjutnya ada latihan dan mencoba untuk coding bersama. Ya, jadi di sini teman-teman harus ikut latihan, harus ikut mencoba, dan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu menambahkan gambar, audio, video di halaman web menggunakan HTML atau menambahkan multimedia pada halaman web. Oke, yang pertama, adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami format tampilan gambar, menyajikan format tampilan gambar, memahami format tampilan file audio, menyajikan audio dalam tampilan web, memahami format tampilan file video, memahami format tampilan animasi, menyajikan tampilan file video dalam tampilan web, dan menyajikan tampilan animasi dalam tampilan web. Jadi semaksimal apapun dalam pertemuan kali ini, 1 jam pelajaran atau 45 menit ini, mohon untuk dimaksimalkan pertemuan ini dan diikuti secara baik-baik. Oke, yang pertama adalah menyajikan gambar. Jadi teman-teman, di HTML ini, HTML telah menyediakan tag khusus untuk keperluan menambah gambar. Nah, selain gambar, ada juga audio dan video. Tag ini merupakan tag tunggal atau tidak memiliki pasangan. Jadi, tag untuk menyajikan gambar dalam halaman web itu tag-nya tunggal. Kan biasanya tag itu suka ada yang tag pembuka dan tag penutup. Nah, khusus untuk image atau gambar, tag-nya itu hanya satu, tag img aja, tidak ada img penutup, tidak ada. Nah, atribut terpenting dari tag image ini adalah src atau source atau sumber. Nah, yang isinya itu file gambar yang akan ditampilkan di dalam halaman web. Jadi, nama filenya itu disimpan di src. Nah, jadi kita ingat saja bahwa tag-nya yang digunakan dalam menyajikan gambar itu adalah img src. Nah, perlu diketahui src itu adalah nama file dari foto itu tersendiri, dan jenisnya apa, misalkan JPG atau JPG atau PNG itu bisa. Nah, ini apa, image slice. Jadi kalau misalnya di satu folder kita menyimpan halaman HTML kita mempunyai folder khusus yang bernama all image yang berisi tentang foto-foto atau multimedia lainnya. Nah, kita bisa simpan di situ, atau nanti dituliskannya src image slice nama filenya apa, begitu. Jadi kita diingat saja bahwa tag-nya itu adalah img src. Nah, selanjutnya tadi untuk mempermudah penyimpanan folder foto itu disatukan dengan folder HTML yang kita buat. Jadi gini, teman-teman punya satu folder itu berisi tentang codingan HTML, teman-teman.
Nah, di situ teman-teman bikin folder baru. Di dalam folder itu ada folder baru namanya folder image. Nah, itu bisa, tetapi ada juga yang lebih gampang. Jadi folder image-nya itu dikeluarkan dan disimpan dengan file HTML yang berbarengan. Ini dia file HTML-nya punya saya. Nah, dan ini adalah contoh gambarnya. Ya, itu. Jadi biar mudah, jadi nggak usah pakai image slice, tapi langsung aja senja.jpg gitu. Oke, lanjut. Ini contohnya ya, pemanggilannya image src yang tadi senja ditampilkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah line ke-11 menampilkan gambar yang ini. Dan line yang ke-12 itu src-nya URL, berupa URL. URL ini diambilnya dari internet. Jadi image yang kita temukan di Google itu linknya disimpan, di copy, dan ditempel di line ke-12 dan hasilnya seperti ini ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah informasi penting buat teman-teman. Jadi tidak semua format file gambar dapat ditampilkan di HTML karena tiap file gambar memiliki tujuannya masing-masing. Nah, misalkan file gambar yang berformat PSD atau ekstensinya PSD. Nah, itu adalah gambar untuk Photoshop. Jelas, ya, ini tidak akan bisa ditampilkan di HTML. Nah, berikut ada daftar beberapa format gambar yang sering digunakan dalam web. Ada PNG, GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG, WEBP. Oke. Nah, selanjutnya ada atribut untuk text image. Jadi, di dalam image ini kita harus mengatur dia harus ditempatkan di mana, di sebelah kanan apa sebelah kiri atau di tengah, ukurannya berapa, terus bordernya apa dikasih atau enggak, shadownya dikasih atau enggak. Nah, itu menggunakan atribut. Nah, adapun beberapa atribut dari tag img ini, yang pertama ada ALT. Nah, ALT ini untuk tag alternatif untuk gambar. Jadi semua browser itu tidak semua browser itu menerima gambar. Jadi ada suatu browser yang kalau misalkan dia itu belum diupdate, dia itu nggak bisa menampilkan gambar. Nah, makanya ada alternatif lain dengan menampilkan deskripsi atau menampilkan paragraf atau menampilkan teks di sebagai gantinya tidak bisa membuka gambar tersebut. Namanya adalah atribut ALT. Nah, selanjutnya ada width. Width itu untuk mengatur lebar gambar. Gambar itu inginnya segimana, kan kita tidak mungkin kalau masukin gambar tapi malah melebihi layar, kan tidak bagus ya, tidak enak dipandang. Jadi kita gunakan atribut width, lalu menggunakan atribut height untuk tingginya, dan untuk menentukan CSS menggunakan style. Jadi teman-teman kalau udah belajar tentang HTML ini, teman-teman nanti akan ada belajar CSS. Nah, nanti di situ lebih banyak lagi untuk mempercantik dan memperindah halaman web teman-teman. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan atribut ALT. Nah, atribut ini tadi untuk apa? Untuk memberikan teks alternatif jika gambar tersebut gagal untuk ditampilkan. Ini misalkan di line 11 ini, saya punya tag image dengan src, tapi src-nya itu tidak diisi, jadi dia itu tidak nge-link kemana-mana gitu ya. Tapi saya di sini mencoba untuk menampilkan ALT-nya. Apakah ALT ini berfungsi atau tidak gitu ya. ALT yang ini adalah alternatif, apakah muncul atau tidak. Jadi jika teman-teman membuat skrip seperti ini, lalu membuka di browser, hasilnya akan sama seperti ini. Nah, oke. Untuk menggunakan ALT, image-nya aja, ini icon image-nya, dan yang keluar adalah Candi Borobudur. Berarti ALT-nya di sini sudah berfungsi. Oke, nah selanjutnya kita ada atribut dan height.
untuk menentukan lebar dan tinggi dari sebuah gambar. Jadi saya di sini punya contoh step image SRC senja. Yang pertama width-nya adalah 200, yang kedua adalah 150, yang ketiga adalah 100. Nah, kita lihat di sini apakah beda? Pasti tentunya beda ya. Gambar yang pertama ke satu, yang pertama, kedua, ketiga. Nah, ini dia. Jelas yang pertama itu lebih tinggi dan lebih lebar, yang kedua itu lebih sedang gitu ya, yang ketiga itu lebih kecil. Nah, ini berarti style atau tag atribut di tag image width dan height ini sudah berfungsi. Oke, selanjutnya dalam membuat gambar, dalam menampilkan gambar kita juga selalu ingin ada bordernya gitu ya, ada garis tepinya, atau bahkan gambar tersebut kita pengen crop menjadi lingkaran sempurna gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat namanya itu atribut ini border. Nah, yang pertama kita lihat di foto pertama. Foto pertama itu warnanya merah, berarti kita tulis kodenya itu red. Nah, makanya di sini red. Terus ini itu namanya itu border. Jadi kita zoom yang merah ini. Yang merah ini namanya border. Makanya ditulis border 3 pixel. Itu 3 pixel itu tebelnya si border tersebut, solid dan red, warnanya merah. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini agak melengkung gitu ya. Si tepi-tepinya agak melengkung, makanya kita buat border radius. Kita bisa atur misalkan mau 10 pixel atau 20 pixel. Nah, oh ya, untuk informasi juga teman-teman, dalam satuan penggunaan image, teman-teman bisa menggunakan pixel, persen, rem, atau m ya. Itu bisa teman-teman gunakan, punya ya dicoba-coba saja lah ya. Border radiusnya ini yang kedua, image yang kedua adalah 10. Nah, ini kita lihat image yang ketiga. Artinya di sini image yang ketiga itu mempunyai siku atau sudut yang benar-benar rata gitu, menjadi lingkaran sempurna. Makanya di sini ditulis border radius 100%. Oke. Semoga teman-teman di sini sampai sini bisa paham ya, dan bisa mengikuti nih codingannya, bisa diikuti. Teman-teman juga boleh bebas mau pakai foto siapapun, tapi ingat nanti penyimpanan foldernya ya. Jika ingin di satu tempat dengan HTML, langsung saja ditulis nama foldernya. Jika di beda tempat, misalkan teman-teman jangan lupa pakai nama foldernya lalu slice, lalu nama foldernya lalu slice, lalu nama fotonya, nama filenya. Oke, selanjutnya mungkin itu ya pembahasan tentang image. Selanjutnya kita akan menyajikan audio di dalam tag HTML kita. Oke, nah file audio yang sudah didukung oleh HTML5 ini adalah MP3, WAV, dan OOGG. Nah, sama seperti image, bahwa file tipe audio ini tidak semuanya didukung oleh suatu browser. Ini ada tag yang digunakan dalam menampilkan audio adalah tag audio. Nah, ini dia. Contohnya adalah MP3 ya, MP3. Nah, jadi MP3 ini bisa diakses melalui Internet Explorer, Google Chrome, dan Safari. Nah, MP3 ini tidak bisa ditampilkan di Firefox dan Opera. Dan kita bisa lihat saja di tabel ini, WAV bisanya di mana, OGG bisanya di mana. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini sama seperti tadi, untuk menyimpan file audio atau MP3 bisa disimpan di
satu folder dengan HTML yang akan kita buat atau membuat file folder baru agar mudah saja ya ini. Nah, ini adalah contohnya. Saya menggunakan tag audio. Di sini SRC-nya, source-nya saya pisah tag-nya, itu tidak apa-apa, bebas saja. Jadi audio controls, source-nya SRC contoh lagu .mpg, tipenya audio atau MPG. Jadi ini tipe yang MPG ini kita ambil dari sini. Iya, dari tipe ini, audio slice MPG, tipe dari SRC-nya apa. Nah, ini di sini saya memberi nama contoh underscore lagu di dalam satu folder HTML ini. Jadi langsung saja contoh garis bawah lagu underscore lagu .mpg. Nah, jika di sini saya membuat folder baru yang bernama folder asset, misalkan berarti di sininya adalah asset slice contoh lagu .mpg. Begitu. Nah, ini dia ada beberapa atribut yang biasanya digunakan pada tag audio. Nah, ini juga bisa digunakan sesuai kebutuhan kita. Misalkan teman-teman pengen bahwa audio yang teman-teman tampilkan di dalam web browser teman-teman itu mengulang terus. Nah, ada tagnya yang namanya loop. Loop itu artinya perulangan kan ya. Nah, di sini yang pertama ada autoplay, yaitu jika user membuka web kita, nah secara otomatis audio itu akan langsung diputar ya, tanpa perlu mengklik tombol pause itu loh. Nah, jadi itu autoplay namanya. Jadi teman-teman bisa menambahkan autoplay sama dengan kutip autoplay. Lalu yang kedua ada control, itu untuk menampilkan kontrol seperti volume audio, juga tombol untuk memulai atau pause. Nah, biasanya controls ini mirip contohnya seperti pada video yang sering kita lihat di YouTube. Nah, itu ada volumenya, ada audionya, begitu. Nah, yang ketiga ada loop atau mengulang audio kembali setelah pemutaran awal selesai. Jadi misalkan lagu tersebut atau audio tersebut durasinya 3 menit. Nah, pada menit terakhir, jadi lagu tersebut akan memutar kembali secara otomatis. Lalu ada atribut mode, mematikan suara, ada preload, memuat ulang audio ketika halaman dimuat ulang. Jadi jika user memuat ulang, memencet refresh misalkan atau 5, nah itu dia akan memuat ulang lagi audionya. Dan yang terakhir ada SRC ya. Nah, sama seperti di image, SRC ini adalah value dari SRC adalah sebuah file audio tersebut beserta lokasi filenya. Bisa juga mengarahkan suatu alamat URL atau web audio tersebut. Nah, jadi teman-teman jika ingin menampilkan audio dari web orang lain atau dari internet atau dari manapun yang ada linknya, bisa di copy si linknya lalu ditempel di SRC tersebut. Tetapi ada informasi lagi bahwa jika ingin menglink dari browser lain atau dari HTML lain, dari halaman lain, teman-teman harus koneksi ke internet agar bisa terlihat seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan tag audio dengan menggunakan atribut loop dan controls. Tadi tuh controls itu adalah untuk mengontrol volume dan itu ya pause-nya, dan loop itu adalah untuk mengulang kembali apabila si audio tersebut telah selesai diputar. Oke, ini adalah contohnya. Jadi jika lagu ini sudah ke menit ke-3.15, maka dia akan mengulang kembali. Oke, selanjutnya ada menyajikan video. Ini tidak jauh berbeda dengan audio ya. Jadi di sini ada cuman
membedakannya itu adalah tag-nya aja, yang tadi itu audio, yang sekarang itu adalah video. Sama seperti tadi, ada tag pembuka dan penutup. Lalu ada atributnya, di sini ada contohnya controls. Nah, lalu source-nya itu adalah sumbernya, src, dan nama filenya, lalu tipenya. Seperti sama kayak tadi, tipenya itu diambil dari src-nya. Jika misalkan ini adalah video.mp4, mp4 gitu ya, di tipenya kita tuliskan video slice mp4, dan ini WEBM, maka di videonya WEBM slice video slice WEBM. Nah, ini ada contoh script yang saya buat, ada contoh untuk video di HTML. Nah, di sini saya menampilkan H1 sebagai headernya, sebagai judulnya, lalu tagnya kita buat video, controls, atributnya dengan width 700 dan height 400, lalu source-nya dia itu bernama file contoh underscore video .mp4, lalu tag penutup. Nah, ini dia, nanti bakal ada gambar seperti ini. Ini saya rekaman ya videonya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Video controls tadi itu, controls itu untuk mengontrol tombol pause dan volume ya. Di sini kita lihat, di sini ada nih. Kalau misalkan kita zoom in, di sini ada sebenarnya. Nah, ini di sini ada tombol pause-nya, selanjutnya tombol ininya, tombol volume ini ada. Nah, seperti yang saya bilang bahwa jika menggunakan tag atribut ini, contohnya itu seperti video pada YouTube ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan script yang saya buat. Ini videonya itu dari YouTube yang berasal dari URL atau yang berasal dari halaman lain. Nah, ingat, ini harus koneksi ke internet. Nah, di sini kita tidak menggunakan tag video, bisa teman-teman menggunakan tag iframe ya. Iframe itu untuk mengambil dari halaman orang lain. Iframe ya, bisa diikutin teman-teman. Misalkan, jadi pertama teman-teman buka YouTube dulu, lalu pilih video yang teman-teman ingin tampilkan di halaman teman-teman. Nah, lalu nanti ada share link. Nah, linknya itu di copy, lalu disimpan atau ditempel di iframe ini. Oke, nah ini ada judulnya. Oke, nah berarti ini sudah menyambung ke YouTube. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang animasi, menyajikan animasi. Jadi pada penyajian animasi pada tampilan web juga dapat ditampilkan pada halaman web dengan cara di embed. Jadi ada tag yang namanya embed, jadi teman-teman bisa menggunakannya. Nah, ini itu digunakan untuk melampirkan file dari eksternal seperti .swf dan lain-lain. Nah, ada banyak contohnya. Perintah untuk menggunakan penulisan kode embed ini sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada embed src siboy.swv ya, sama seperti tadi, cuma ininya ada beda jadi embed. Kalau yang tadi kan yang gambar itu emj ya, nggak ada tag penutupnya. Kalau ini adalah embed. Nah, ini nih ya, jika program di atas dijalankan, maka animasi si boy-nya itu akan bergerak. Oke, selanjutnya ada halaman web lain animasi SWV juga ada yang bertipekan GIF yang tadi saya sebutkan di awal ya. Jadi di sini ada contohnya. Misalkan kita download dulu ya GIF-nya, teman-teman bisa cari aja di Google gitu ya, di Google Image animasi GIF gitu ya, enter, terus nanti banyak keluar tuh GIF, artinya gambar yang bisa bergerak gitu ya. Lalu teman-teman jangan lupa di download, simpan di folder yang sama dengan HTML teman-teman, lalu kita coba
untuk membuat script embed src terus .gif. Nah, saat kode program di atas dijalankan, maka animasi akan muncul di halaman web seperti ini. Awalnya gambarnya seperti ini. Nah, nanti beberapa detik kemudian jadi seperti ini. Itulah GIF ya, secara otomatis tapi ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada atribut yang penggunaan embed yang bisa ditambahkan pada atribut embed ini. Sama seperti image, sama seperti video, sama seperti audio. Ada height, ada width, ada src, dan ada type-nya atau tipenya apa ya. Sebenarnya ini itu mirip-mirip ya tag-nya. Jadi kalau misalkan kita mau nampilin audio, berarti ya tag audio. Kita mau nampilin gambar atau foto, kita ingat aja bahasa Inggrisnya apa? Oh, image, IMG berarti. Nah, gitu. Video misalkan ya tag video. Seperti itu. Nah, terima kasih, sekian materinya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sedikit tampilan, menambahkan multimedia pada halaman web browser yang kita buat. Teman-teman setelah ini ikuti baik-baik langkah-langkahnya. Jika teman-teman ada yang bingung tag-tagnya, ini bisa dilihat di bahan ajar saya yang saya berikan. Bisa ya, jadi teman-teman buka aja gitu sambil lihat, digit nggak apa-apa, sambil ngafalin juga gitu ya. Dan setelah ini kita akan membuat halaman web browser sederhana untuk menampilkan multimedia. Selanjutnya kita akan mencoba membuat kodenya. Jadi di sini saya mempunyai file yang namanya menambahkan _gambar.html. Lalu di folder sini juga saya sudah mempunyai contoh lagu, contoh video, lalu ada ini foto senja dan ada GIF telur. Nah, ini ya yang tadi dijelaskan, GIF itu bergerak-gerak ya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membukanya. Nah, di HTML itu tentunya kita tulis dulu HTML pembuka dan penutupnya, lalu ada head, lalu ada body. Nah, karena di sini saya menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bebas ya, terserah mau menggunakan text editor apa, boleh menggunakan Sublime Text, boleh menggunakan Notepad++, pokoknya bebas. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi dengan kita mengetikkan tanda seru saja lalu enter, nah maka tag-tagnya dibuat langsung oleh Visual Studio Code. Kita ganti saja judulnya menjadi menambahkan gambar misalkan ya. Nah, tadi kita lihat di sini ada foto senja.jpg. Nah, ini tuh fotonya sudah di dalam satu folder dengan folder namanya HTML. Jadi teman-teman gak usah ditulis lagi src slice-nya. Jadi langsung aja misalkan seperti ini, img src senja.jpg. Nah, ini aja sudah cukup. Oke, kita kasih header dengan H2. Judulnya menampilkan gambar di halaman browser, menampilkan gambar di halaman web. Oke, kita buka ke Google Chrome ya. Nah, kita buka, oh sudah ada. Tapi kita ingin ininya itu diperkecil. Tadi ingat, diperkecil itu menggunakan width dan height ya.
Berarti di tag ini, di tag IMG ini, kita tuliskan width-nya berapa, misalkan 200 pixel, dan height-nya berapa, misalkan 150 pixel. Kita refresh lagi, hasilnya seperti ini. Ternyata terlalu kecil. Nah, sudah itu kita akan mencoba gambar ini menjadi ada bordernya, tapi bordernya kita ingin warnanya adalah biru misalkan ya. Kita tadi pakai apa, ingat? Ada yang masih ingat menggunakan style, namanya itu adalah border 5 pixel, warnanya adalah blue, solid blue. Oke, apa yang akan terjadi? Sudah terlihat ininya, tapi kita ingin ini ada di baris selanjutnya. Nah, makanya kita bisa menggunakan tag BR. BR itu untuk enter ya, BR itu untuk enter. Kalau untuk tab itu biasanya pakai NBSP dan NBSP. Oke, ini sudah ya, kita sudah mencoba. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menampilkan GIF ya. Tadi yang GIF itu contohnya kurang memuaskan. Misalkan kita buat A3 deh, menampilkan GIF pada halaman web. Oke, kita lihat di sini GIF itu tadi pakainya adalah embed. Tidak ada tag penutup embed ini. Maka di sini kita bisa tuliskan src. Tadi namanya telur.gif.ls. Kita lihat apa yang akan terjadi di sini. Nah, sudah ada. Tetapi misalkan kita ingin ini tuh diperkecil ya, gambarnya tidak terlalu besar, berarti bisa menggunakan width 350 pixel dan menggunakan height 250 pixel. Kita save, lalu kita refresh. Nah, oke, sudah ada ya. Nah, terus saya punya sedikit kuis buat teman-teman. Coba teman-teman membuat halaman seperti ini. Sebentar ya. Nah, coba teman-teman ada soal latihan. Membuat gambar seperti ini. Gambarnya itu harus berjajar dengan ukuran yang sama, lalu ukuran ini pas atau apa ya? Pas istilahnya itu tidak melebihi tampilan, tidak melebihi layar. Lalu di sini di tengah ada judulnya Villa Isola, lalu di sini ada paragrafnya dan judulnya, headernya ada di tengah dengan kodenya berwarna biru telur asin ya. Coba saya beri waktu hingga pukul 13.55 untuk mengerjakan ini. Nanti yang sudah bisa dipresentasikan. Oke, teman-teman,
Nah, diharapkan sudah mencoba untuk menampilkan seperti ini, dan sekarang saya akan mencoba untuk memperlihatkan skrip yang saya buat. Jadi di sini ada tag HTML, pembuka, headnya, lalu titelnya diberi nama soal latihan ke-1, dan tag penutup, body, dan penutup. Oke, jadi di sini saya itu agar mudah itu menggunakan table ya. Di sini saya menggunakan table. Lalu jika teman-teman perhatikan bahwa fontnya itu berbeda, bukan kita sudah mengatur, jadi kita sudah mengatur fontnya. Kalau sebelumnya diatur kan seperti ini ya gambarnya, Times New Roman nanti ya. Nah, kalau di sini kita udah mengatur si fontnya. Nama fontnya itu tadi sudah dijelaskan di deskripsi tugasnya bahwa kita menggunakan sans serif ya, dengan kode 38687F. Oke, jadi kita ingin semua satu tampilan, satu halaman website ini fontnya adalah sans serif. Jadi kita menggunakan font family sans serif dengan teks elegannya center. Jadi setiap teks yang ada di halaman ini sudah otomatis dia itu bakalan center. Center itu artinya apa? Di tengah ya. Jadi dia otomatis akan di tengah. Begitu. Nah, jadi kita buat style teks elegannya center dan font family-nya adalah sans serif. Lalu color-nya tulis di sini kodenya. Lalu kita gunakan kalimatnya adalah menambahkan multimedia pada halaman web. Jadi di sini saya menggunakan table dengan elegant centernya adalah elegant content-nya adalah center. Dan di baris pertama, sebelumnya teman-teman sudah kan membahas table, membahas tabel, sudah dibahas. Jadi di sini hanya mengulang dan menambahkan di halaman teman-teman. Di sini saya akan membuat 2 baris. Yang pertama adalah baris untuk fotonya dan yang kedua adalah baris untuk deskripsi judulnya. Judul dari foto tersebut ya. Nah, yang pertama kita atur stylenya adalah 415 pixel. Oke, dan ini tag-nya, fotonya kebetulan sama. Dan di yang kedua adalah ini apa namanya tuh, judul dari gambar tersebut, dan saya akan menambahkan paragraf dengan warnanya berbeda-beda. Yang pertama ada coklat, crimson, dan dark golden brown. Jadi jika kita dibuka, jika kita refresh, hasilnya kan seperti ini. Oke, baik, seperti itu untuk latihan yang pertama. Oke teman-teman, sekarang saya akan mencoba jika gambar tersebut diklik atau pointer kita diarahkan ke arah gambar dan kita klik gambar tersebut, saya ingin jika diklik itu akan melompat ke halaman berikutnya atau halaman yang kita inginkan. Saya berikan contoh di sini, kita menggunakan tip ya. Semoga teman-teman di video sebelumnya, video pembahasan belajar sebelumnya sudah belajar ya tentang tag ini. Jadi tag ini itu untuk lari ke halaman lain. Nah, saya ini akan ref ke halaman ini deh, halaman saya, halaman domain saya. Kita klik saja ctrls. Oke, setelah ini kita refresh ya apa yang akan terjadi di sini, dan langsung bisa masuk ke halaman saya.
ini tuh langsung kita hanya menambahkan tag A, href, lalu tag A penutup, dan ini URL yang akan dikunjungi, atau teman-teman juga bisa di sini misalkan lari ke folder lain bisa. Misalkan di sini saya punya menambahkan, ya deh URL aja. Iya, udah begitu. Oke, baik teman-teman, kita sudah ada di ujung pembelajaran hari ini. Jadi kita di sini sudah belajar tentang tag atau atribut yang digunakan dalam menambahkan multimedia di dalam web browser dengan menggunakan HTML. Nah, jadi semoga ilmu-ilmu ini bermanfaat, semoga bisa dikembangkan selanjutnya, karena selanjutnya itu akan ada banyak sekali fitur atau tag yang harus dipelajari untuk memperindah membuat website ya. Jadi mohon dieksplor lebih banyak, mohon latihan lebih banyak. Jadi pada hari ini kita sudah belajar sedikit dasarnya ya, karena ini pemrograman internet dasar gitu ya, baru HTML. Nanti selebihnya akan belajar lagi, bahkan kita nanti bisa loh menganimasikan gambar tersebut, misalkan jadi saat dibuka browsernya gambar itu akan loncat-loncat dulu, misalkan itu kayak di animasi PowerPoint, itu juga bisa menggunakan CSS. Nanti selanjutnya akan diperindah oleh CSS. Jadi di sini di HTML itu hanya menampilkan doang dan memberitahu tag-tag apa saja yang dibutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya ada tugasnya akan dikirimkan melalui Google Classroom ya. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat. Jadi teman-teman harus membuat halaman semirip mungkin dengan halaman yang saya buat itu. Nah, nanti dikumpulkan, ada deadline-nya di situ, ada ketentuannya, ada syaratnya. Di tugas itu mohon ya teman-teman untuk mengerjakan tugasnya, untuk melatih teman-teman juga di sini agar kita bisa sama-sama membuat website kita lebih baik, lebih bagus gitu ya, dan juga bisa memberikan motivasi buat orang lain ya, supaya berkreasi lebih baik. Oke, mungkin sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih kurangnya juga mohon maaf dan mohon diterima, mohon dimaklumi juga karena masih belajar juga gitu ya, kita bersama-sama belajar bareng. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.